Oke cuy, ketemu lagi dan lagi-lagi kita ketemu di Rangkum Film. Seperti biasa, saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu nunggu rangkuman film di channel saya. Saya doakan semoga teman-teman semua selalu dalam kondisi sehat walafiat. Karena apa? Ya, karena kesehatan adalah segala-gala-galanya. Oke, langsung aja. Kali ini saya akan merangkum salah satu film yang diperankan dan disutradarai oleh aktor idola saya nih cuy. Ya, dia adalah Stephen Chow. Dan film yang akan kita rangkum kali ini berjudul From Beijing with Love. Film ini merupakan film komedi laga asal Hong Kong yang menjadi parodi dari film-film James Bond nih cuy. Ya meskipun sudah dirilis cukup lama yaitu tahun 94, saya yakin film ini masih bisa dinikmati sampai sekarang. Apalagi dengan jokes-jokes lucu ala Stephen Chow yang pastinya sangat-sangat menghibur. Oke, tanpa babi bu cerat-cerit-cerot, langsung aja. Bentar. Buat teman-teman kalau sekiranya suara saya kecepatan, kalian bisa ubah speednya ke mode 0,75. Atau bagi kalian yang pengen dengar suara tikus kecepet pintu gerbang Benteng Takeshi bisa diganti ke mode full speed gaspol losdol. Oke, sudah siap tarik sis. Semongko. Oke cuy, film ini diawali dengan adegan di mana ada sebuah truk kontainer gede yang sepertinya membawa sesuatu yang sangat berharga. Dengan dikawal ketat oleh ratusan pasukan kepolisian hingga helikopter militer, akhirnya truk kontainer tersebut sampai di sebuah gudang besar milik negara. Sesampainya di sana, dengan cepat akhirnya Pak Polisi pun segera memerintahkan pasukannya untuk membuka segel dari truk kontainer tersebut menggunakan Laskarbit Pak Heru. Dan setelah dibuka, betapa kagetnya Pak Polisi mengetahui sesuatu yang keluar dari kontainer tersebut adalah sekelompok manuk doro punya Pak Tarno. Tidak selesai di sini, Pak Polisi pun semakin terkejut ketika kontainer yang datang dengan kawalan ketat tersebut ternyata tak ada isinya alias kosong. Mengetahui isi kontainernya telah dibajak, dengan panik, Pak Polisi pun segera memerintahkan anak buahnya untuk mencari isi dari kontainer tersebut yang diketahui adalah harta karun berharga milik negara Cina. Di tempat yang lain, akhirnya kita mengetahui bahwa truk kontainer yang asli ternyata sudah dibajak oleh sebuah kelompok penjahat. Di sini kita pun akhirnya mengetahui bahwa barang berharga yang ada di dalam kontainer tersebut adalah sebuah kerangka tulang dinosaurus. Dan ketika para kelompok misterius tersebut berusaha menurunkan kerangka dinosaurus, tiba-tiba muncullah agen rahasia 006. Agen 006 yang sengaja bersembunyi di dalam kerangka dinosaurus untuk melindungi harta karun negara Cina ini pun kemudian menembaki dan membereskan para penjahat dengan kerennya. Mengira bahwa misinya sudah selesai, tiba-tiba agen 006 dikagetkan dengan sosok misterius. Siapakah dia? Ya, dia adalah robot gedek KW Cina. Agen 006 pun mencoba menghujani robot gedek tersebut dengan tembakan bertubi-tubi. Namun ternyata tak ada satupun peluru yang mampu menembus baju besinya. Robot gedek KW pun kemudian memamerkan sebuah pistol emas miliknya yang mampu menghancurkan gantolan besi dengan sangat mudah. Agen 006 pun memutuskan untuk melarikan diri. Merasa musuhnya terlalu kuat, agen 006 pun kemudian bersembunyi dan mencoba mencari bantuan rekan-rekannya. Namun naas, robot gedek KW yang ternyata sudah dilengkapi dengan kamera tembus pandang Vivo akhirnya mampu menemukan agen 006 dengan mudahnya. Dan tanpa babi bu, robot gedek KW pun kemudian menembakkan pistol emasnya menembus dinding besi hingga menewaskan agen 006. Agen 006 pun gugur dalam tugasnya. Di tempat yang lain, kita kemudian dikenalkan kepada Komandan Lee. Dia adalah kepala kepolisian yang ditugaskan untuk mencari kerangka dinosaurus yang telah dirampok oleh robot gedek KW Cina. Karena banyaknya petugas yang tewas karena misi berbahaya ini, Komandan Lee kemudian memutuskan untuk memanggil agen khusus 007. Meskipun sudah lama tidak bertugas karena IQ-nya yang rendah, Komandan Lee yakin kekuatan kejujuran agen 007 akan mampu untuk menangkap si robot gedek KW Cina. Singkat cerita, kita pun akhirnya dikenalkan kepada Ling Lingsat. Ya, dia adalah agen 007. Babang Tamfan yang saat ini bekerja sebagai penjual daging di Pasar Kliwon. Di sini lewat ilmuwan koplak bernama Wensi, agen 007 pun mendapatkan perintah langsung untuk menghadap Komandan Lee untuk kembali memberantas kejahatan. Dengan mengambil senjata andalannya yaitu pisau daging, agen 007 pun bergegas menuju markas besar kepolisian. Di markas besar, agen 007 pun kagum dengan banyaknya perkembangan teknologi yang digunakan kepolisian saat ini. Oh ya, perlu kalian ketahui ya, agen 007 ini ternyata tidak bisa menggunakan senjata api atau alat modern lainnya. Menurut kabar, dia bisa menjadi agen hebat dengan modal kejujurannya dan sebuah jurus pisau terbang miliknya. Singkat cerita, di sini agen 007 pun diberikan uang saku $200 untuk membeli setelan dan juga uang saku untuk menuju Hong Kong untuk memulai penyelidikan kasus hilangnya kerangka dinosaurus milik negara Cina. Berikutnya, kita diperlihatkan Komandan Lee sedang ngobrol dengan rekannya yang bernama Komandan Chen. Komandan Chen ternyata merasa curiga dengan diutusnya agen 007 yang dinilai tidak kompeten. Dan benar saja, Komandan Chen yang merasa bahwa ada yang disembunyikan oleh Komandan Lee kemudian memutuskan untuk menyelidiki kasus ini sendirian. Dan ketika Komandan Chen mau meninggalkan ruangan, tiba-tiba, trak! Kepala Komandan Chen ditusuk dengan potlot oleh asisten cantik Komandan Lee yang bernama Ching.
Tidak selesai di situ, untuk menghilangkan jejak mayat Komandan Chen, Komandan Li kemudian mengeluarkan sesuatu. Apakah itu? Ya, benda tersebut adalah pistol emas. Bisa disimpulkan bahwa sosok yang berada di balik robot gedek KW Cina tersebut adalah Komandan Li. Dengan terlebih dahulu menutup kuping, Komandan Li kemudian memusnahkan mayat Komandan Chen dengan mudahnya menggunakan pistol emasnya. Usut punya usut dan selidik punya selidik, kerangka dinosaurus yang hilang tersebut ternyata telah dicuri oleh organisasi Golden Gun, sebuah organisasi yang dipimpin oleh Komandan Li. Komandan Li kemudian berencana akan menjual harta karun negaranya tersebut kepada pihak asing untuk meraih keuntungan yang lebih besar. Waduh, kacau. Berikutnya, Komandan Li kemudian memerintahkan Ching untuk berpura-pura membantu agen 007 yang tengah berada di Hong Kong. Ching pun diperintahkan untuk membunuh agen 007 ketika dia tengah lengah. Adegan berikutnya, kita diperlihatkan adegan di mana agen 007 super tampan dengan dasi rainbow cake-nya telah sampai di Hong Kong. Di sana dia pun mencoba untuk mengkonfirmasi hotel bintang 7 yang sudah disiapkan untuk dirinya menginap. Namun, ketika dicek oleh karyawan hotel, ternyata tempat yang sudah disiapkan untuk dirinya bukanlah hotel bintang 7, tapi sebuah motel melati kelas embi di pinggiran kota. Ya, meskipun sempat jengkel, agen 007 pun memasuki kamar yang sudah seperti kapal pecah tersebut. Dan ketika berada di kamar, agen 007 kemudian mendapatkan perintah rahasia melalui sebuah cermin di kamar mandi. Lewat perintah rahasia tersebut, agen 007 diminta untuk menemui seorang agen yang akan membantunya. Disebutkan bahwa agen tersebut sedang berada di taman kota dengan membawa setangkai bunga mawar. Agen 007 pun kemudian menuju tempat yang sudah ditentukan. Sesampainya di taman, betapa kagetnya agen 007 mengetahui bahwa agen yang akan membantunya adalah seekor guguk. Agen 007 yang terlalu polos ini pun mempercayainya begitu saja. Dia pun sempat bertanya kepada si guguk apakah ada orang yang mengikutinya. Sesaat sebelum agen 007 mengajaknya bekerja sama, si guguk tiba-tiba menghampiri seorang gadis cantik yang tengah memberikan makan anjing-anjing jalanan. Siapakah dia? Ya, tentu saja dia adalah Ching, asisten Komandan Li alias robot gedek KW Cina yang ditugaskan untuk membunuh agen 007. Disitulah agen 007 baru mengetahui bahwa gadis cantik itulah agen rahasia yang akan membantunya. Waduh, gawat. Singkat cerita, di sebuah markas tersembunyi, agen 007 kemudian memamerkan senjata rahasia yang dia bawa di kopernya. Sebut saja telepon yang bisa jadi alat cukur rambut, alat cukur rambut yang bisa jadi pengering rambut, alat pengering rambut yang bisa jadi alat cukur rambut, dan juga sebuah sepatu yang juga adalah sebuah pengering rambut. Karena agen 007 tidak bisa menggunakan senjata api, jadi menurutnya penampilan ganteng adalah yang utama. Oke, berikutnya, di sini agen 007 pun kemudian menunjukkan jurus legendarisnya yaitu jurus pisau terbang. Diiringi hujan petir yang tiba-tiba datang dengan target sebuah boneka Mickey Mouse, agen 007 kemudian mengeluarkan dan melemparkan sebuah pisau. Spat! Apakah yang terjadi? Ya, pisaunya ternyata meleset jauh dari sasaran saudara-saudara. Ya, maklumlah karena agen 007 lama tidak bertugas, jadi kemampuannya mungkin banyak berkurang. Merasa tak mau kalah, Ching yang sepertinya meremehkan kemampuan agen 007 kemudian mengeluarkan senjata-senjata andalannya. Di sini Ching kemudian menunjukkan senjata UFO dan sebuah peluru 224 yang khusus dibuat untuk dirinya. Kalian harus ingat adegan yang satu ini ya. Berencana untuk membunuh agen 007 saat itu juga, Ching kemudian menodongkan sebuah pistol yang sudah dilengkapi peredam suara kepada agen 007. Sesaat sebelum Ching menarik pelatuknya, tiba-tiba dengan polosnya agen 007 kemudian mencopot peredam senjata tersebut lalu memasangkannya di senjata api miliknya. Dan ketika agen 007 menaruh senjatanya di meja untuk menutup jendela karena hujan yang begitu deras, tiba-tiba Ching mengambil pistol tersebut kemudian dar, pistol milik agen 007 justru menembak ke arah sebaliknya saudara-saudara. Agen 007 pun dengan polosnya menjelaskan kepada Ching bahwa pistol tersebut memang didesain untuk menembak ke belakang. Berdalih ingin mencobanya lagi, kini Ching kembali mengarahkan pistol yang sudah dibalik ke arah agen 007 yang mencoba mencarikan plester untuk mengobati luka tembaknya. Namun, apakah yang terjadi? Duar, pistol ternyata kembali menembak pundak Ching. Agen 007 pun dengan polosnya kembali menjelaskan bahwa pistol tersebut akan kembali normal ketika tembakan kedua. Merasa rencananya gagal, Ching kemudian berlari menuju toilet untuk melapor kepada Komandan Li lewat sebuah tutup toilet duduk. Mengira Ching sedang mengobati lukanya, agen 007 kemudian ikut masuk ke dalam toilet. Khawatir rencananya akan terbongkar, Komandan Li kemudian berpura-pura baik kepada Ching dan agen 007. Komandan Li pun berharap Ching dan agen 007 dapat bekerja sama dengan baik untuk menyelesaikan misi ini. Dan seperti yang kita duga, dengan gebleknya, agen 007 pun memberikan hormat kepada Komandan Li sembari berucap, "Siap, laksanakan dan..."
Berikutnya, sebagai permintaan maaf atas insiden senjata terbalik, agen 007 kemudian mengajak Ching untuk makan malam di sebuah mall. Di sana, ternyata Ching sudah menyiapkan sebuah rencana busuk untuk menghabisi agen 007. Karena belum menemukan kesempatan untuk membunuhnya, Ching kemudian menyewa sekelompok perampok untuk membunuh agen 007. Setelah berhasil menyandra agen 007 bersama dengan seorang anak kecil, agen 007 kemudian dibawa untuk memasuki sebuah lift untuk dieksekusi. Namun ketika akan memasuki lift, ayah dari anak kecil tersebut terus memohon kepada perampok untuk melepaskan anaknya. Karena jengkel, dengan kejam, perampok-perampok tersebut akhirnya menembak mati pria tersebut. Melihat kekejaman perampok di depan matanya, agen 007 akhirnya mengeluarkan kehebatannya. Dengan sebuah pisau daging, dengan sekejap mata, agen 007 menebas jari dan pistol seorang perampok dengan mudahnya. Tak berhenti di situ, dua perampok yang sudah memasuki lift pun kemudian menjadi sasaran amukan Ling Lingsat, sang agen 007 legendaris. Dengan mengeluarkan jurus andalannya yaitu pisau terbang, Ling Lingsat dengan gerakan super duper cepat kemudian melemparkan pisau untuk menghabisi dua perampok tersebut. Di sini lewat sebuah flashback, akhirnya kita mengetahui kehebatan jurus pisau terbang agen 007 yang sesungguhnya nih cuy. Ternyata pisau terbang agen 007 di adegan sebelumnya tidaklah gagal mengenai boneka Mickey Mouse. Tetapi pisau agen 007 justru berhasil membunuh seekor lalat kecil di dinding. Waduh, berarti kehebatan agen 007 memang benar adanya saudara-saudara. Gila. Adegan berikutnya kita diperlihatkan Ching tengah dimarahi oleh Komandan Lee karena kecerobohannya menyewa orang untuk membunuh si agen 007. Di sana, Komandan Lee kemudian memerintahkan Ching untuk membawa agen 007 ke rumah Lai Yao-wei, seorang penyelundup barang ilegal. Sebagai jebakan, berdalih untuk melakukan penyelidikan, Komandan Lee kemudian meminta Ching untuk membunuh agen 007 di sana. Tentunya dengan tujuan agar terkesan pelakunya adalah Lai Yao-wei. Ching pun kemudian menuruti perintah bosnya. Singkat cerita, sesampainya di kediaman Lai Yao-wei si penyelundup, agen 007 pun menyampaikan kepada Ching bahwa ketika misi ini sudah selesai, dia akan kembali ke kampung halamannya. Di sini pun agen 007 menanyakan apakah Ching menginginkan sebuah kado perpisahan darinya. Agen Ching yang merasa jijik dan ingin segera membunuh agen 007 pun kemudian meminta sebuah mawar putih sebagai bahan bercanda. Karena kepolosannya, tanpa sedikit pun rasa curiga, agen 007 pun mencoba memasuki kediaman Lai Yao-wei menggunakan sebuah alat pelontar serbaguna. Ya, meskipun lompatannya berkali-kali gagal sampai nabrak tembok, akhirnya agen 007 berhasil memasuki rumah Lai Yao-wei dengan sempurna. Di tengah pesta, agen 007 kemudian mulai menyelidiki apakah Lai Yao-wei lah dalang dari hilangnya kerangka dinosaurus tersebut. Dan tanpa diduga-duga, ternyata di atas pohon dengan senjata UFO miliknya, Ching ternyata terus membidik agen 007 untuk mencari kesempatan membunuh dirinya. Karena agen 007 yang terus bergerak-gerak, Ching yang merasa kesulitan untuk membidiknya kemudian meminta agen 007 untuk duduk di depan piano yang berada di samping kolam renang. Dan ketika kesempatan untuk membunuh agen 007 ada di depan mata, tiba-tiba agen 007 justru memainkan piano dengan indahnya. Agen 007 yang berkomunikasi dengan Ching lewat sebuah radio kemudian menyanyikan lagu cinta untuk Ching. Seketika, Ching yang tadinya berniat untuk membunuh agen 007, kini justru meleleh, terpukau dengan kepolosan dan ketulusan hati agen 007. Namun, ketika agen 007 baru saja selesai memainkan lagu cinta untuk Ching, tiba-tiba seorang wanita cantik semlohai muncul di depan agen 007 dan mencoba untuk merayunya. Ketika wanita tersebut mencium agen 007, tiba-tiba saja muncul sesosok makhluk dari atas rumah yang langsung melemparkan tiang lampu untuk membunuh agen 007. Perlu kalian ketahui, ternyata orang-orang tersebut adalah sekelompok penjahat yang juga menginginkan kerangka dinosaurus. Mereka adalah Mysterious Woman dan juga Metal Death, sang manusia setengah robot. Di sana, Mysterious Woman dengan membabi buta mencoba menembaki agen 007. Namun dengan kehebatannya, agen 007 kemudian mampu melukai tangan si Mysterious Woman hingga membuatnya melarikan diri. Merasa keadaan semakin memburuk, agen 007 kemudian memberitahu Ching yang tengah bersembunyi di sebuah pohon. Dan secara brutal, Ching terus menembaki agen 007 dengan senjata UFO miliknya. Agen 007 pun terus berusaha menghindari tembakan yang dia kira berasal dari musuh. Sampai pada suatu ketika, saat agen 007 berhasil lolos dari bidikan Ching, tiba-tiba agen 007 kembali muncul untuk mengambil sesuatu di semak-semak. Ching yang merasa mendapatkan kesempatan emas pun kemudian dengan brutal menembaki agen 007 yang lemah tak berdaya. Agen 007 pun terlihat tergeletak bersimbah darah. Dengan segera, Ching yang sudah berhasil membunuh agen 007 pun bergegas mengendarai mobilnya. Namun, ketika akan menyalakan mobil, betapa kagetnya Ching mengetahui bahwa agen 007 ternyata masih hidup dan menyusulnya masuk ke dalam mobil.
Masih dengan kepolosannya, tanpa sedikit pun rasa curiga kepada Ching, agen 007 pun memberikan sebuah mawar putih yang tak lain adalah sesuatu yang diinginkan oleh Ching. Lewat momen inilah akhirnya Ching pun merasa tersentuh dan semakin meleleh dengan tindakan agen 007 yang tengah terluka parah di kakinya. Meskipun sempat dihadang oleh si robot Metal Death, Ching dan agen 007 pun berhasil kabur untuk melarikan diri. Berikutnya, sesampainya di markas, karena tersentuh dengan apa yang sudah agen 007 lakukan, Ching pun kemudian mencoba untuk membalas kebaikan agen 007. Meskipun sempat selamat karena memakai rompi anti peluru, namun sepertinya luka tembak di kaki agen 007 terlihat sangat parah. Ching pun kemudian dengan sekuat tenaga mencoba untuk menyelamatkan agen 007 yang pingsan karena kehilangan banyak darah. Singkat cerita, berbekal sebuah petik, obeng dan juga sebuah tang, akhirnya Ching mampu mengeluarkan peluru yang bersarang di kaki agen 007. Tak lama berselang, saking senengnya mengetahui agen 007 yang kembali sadar, Ching kemudian langsung memeluk dirinya. Namun sayang sekali, momen bahagia tersebut tak berlangsung lama saudara-saudara. Ketika Ching sedang memeluknya, betapa kecewanya agen 007, di mana akhirnya dia menyadari bahwa peluru yang bersarang di tubuhnya adalah peluru 224 yang tak lain adalah milik Ching seorang. Ching yang merasa rahasianya telah terbongkar, kemudian mengakui seluruh perbuatannya. Merasa sangat bersalah kepada agen 007 yang telah baik kepadanya, serta merasa gagal melaksanakan misi Komandan Lee, Ching pun kemudian meminta agen 007 untuk membunuhnya. Dengan penuh rasa kecewa, agen 007 pun mengambil pistol kemudian menembak sebuah piring yang berada di atas lemari. Seakan mengasihani Ching, agen 007 pun pergi meninggalkan Ching dengan bekas luka tembak di kakinya dan luka kecewa di hatinya. Ketika tengah bersedih, tak lama setelah agen 007 meninggalkan Ching, tiba-tiba Mysterious Woman dan robot Metal Death datang untuk menculik Ching dari markasnya. Waduh, gawat. Singkat cerita, setelah berhasil mengurai informasi tentang keberadaan kerangka dinosaurus, Mysterious Woman dan robot Metal Death pun menyatroni markas Komandan Lee. Di sana dengan menggunakan Ching sebagai sandera, Mysterious Woman beserta robot Metal Death mencoba merampas kerangka dinosaurus yang akan dijual oleh Komandan Lee. Namun, secara mengejutkan, mengetahui Ching sedang disandra, tiba-tiba Komandan Lee justru menembak Ching. Ching yang selamat karena memakai rompi anti peluru kemudian merasa kecewa kepada Komandan Lee. Dia pun memutuskan untuk berkomplot dengan Mysterious Woman dan robot Metal Death untuk membunuh Komandan Lee si robot gedek KW Cina. Mengetahui dirinya dalam bahaya, Komandan Lee pun segera bergegas memakai kostum robot gedek KW Cinanya. Dan pertempuran pun dimulai. Di sini, dengan menggunakan baju besinya, Komandan Lee terlihat berhasil menyerang serta memojokkan Ching, Mysterious Woman, dan robot Metal Death yang kini bekerja sama. Ching pun terlihat terluka karena serangan tersebut. Dengan senjata pistol emasnya, Komandan Lee pun berhasil menghancurkan satu lengan robot Metal Death dengan mudahnya. Tidak mau kalah, Mysterious Woman pun kemudian mengeluarkan senjata andalannya, yaitu semburan api LPG 3 kg kepada Komandan Lee. Namun karena kehabisan gas, api yang sebetulnya mampu merepotkan Komandan Lee pun akhirnya tak bertahan lama. Dan tanpa babi bu, Komandan Lee pun memusnahkan Mysterious Woman dengan satu kali tembakan saja. Merasa emosi karena temannya tewas terbunuh, kini robot Metal Death yang mengeluarkan jurus terakhirnya, yaitu jurus tinju terbang ala Mike Tyson. Meskipun sempat membuat Komandan Lee terpental jauh, namun sekali lagi pistol emas si robot gedek KW Cina ini lagi-lagi mampu menghabisi robot Metal Death dengan mudahnya. Gila, bahaya banget ini senjata. Merasa sudah menang telak, kini Komandan Lee berniat untuk menghabisi Ching yang sudah berkhianat. Namun ketika Komandan Lee akan menghabisi Ching, tiba-tiba muncullah sebuah bayangan yang sudah pasti kita kenali. Ya, dia adalah Ling Lingsat, sang agen 007 yang legendaris. Ditemani sang ilmuwan Da Wensi, agen 007 berniat untuk menghabisi robot gedek KW Cina tersebut. Menyadari bahwa selama ini dia telah dijebak dan dimanfaatkan, agen 007 merasa sangat marah kepada Komandan Lee. Apalagi dengan terbongkarnya fakta bahwa dialah yang mencuri kerangka dinosaurus negara dan membunuh agen 006, semakin membuat agen 007 naik darah. Merasa dirinya tak tertandingi, Komandan Lee kemudian melumpuhkan Da Wensi si ilmuwan dengan menembak tangannya hingga tembus ke bahu. Mengetahui temannya terluka, kini Ling Lingsat sang agen 007 pun berubah ke mode Super Saya. Dengan mengeluarkan senjata andalannya yaitu pisau daging, kini agen 007 pun siap menghadapi Komandan Lee. Komandan Lee yang terlihat meremehkan agen 007 pun tertawa terbahak-bahak menyaksikan sebuah pisau yang katanya bisa mengoyak baju besi super kuatnya. Tanpa babi bu, Komandan Lee pun kemudian langsung menembakkan pistolnya ke arah agen 007. Namun, dengan refleks secepat kilat, akhirnya agen 007 mampu menangkis peluru maha dahsyat dari pistol milik Komandan Lee hingga membuat pisau daging miliknya menancap di lantai. Merasa terkejut dengan hebatnya kemampuan pisau milik agen 007, kini Komandan Lee mulai panik. Komandan Lee pun terlihat kesusahan mengisi kembali pistol emas miliknya.
Tak ingin kehilangan momen tersebut, dengan tenaga dalamnya, agen 007 kemudian menarik pisau dagingnya yang menancap di lantai, memutar-mutarnya di tangan, melompat ke udara, kemudian slas, slas, slas. Pistol emas terpotong-potong dengan mudahnya seperti sebatang timun. Dan yang pasti, baju besi dan tubuh Komandan Lee pun terkoyak hingga membuatnya jatuh tersungkur di tanah. Komandan Lee si robot gedek KW Cina pun tewas bersimbah darah, saudara-saudara. Film ini pun diakhiri dengan kemenangan agen 007 atas Komandan Lee sang pengkhianat negara. Dan juga kemenangan agen 007 yang berhasil menaklukkan hati si agen cantik, siapa lagi kalau bukan Ching. Di akhir film kita pun diperlihatkan ending bahagia agen 007 yang kembali menjadi penjual daging bersama kekasihnya yaitu Ching. Dan juga kita diperlihatkan karena jasa-jasanya, ilmuwan Da Wensi pun kini menjadi komandan kepolisian menggantikan Komandan Lee yang berkhianat. Oke cuy, itu dia rangkuman film kita kali ini yang berjudul From Beijing with Love. Bagi saya, film garapan atau yang diperankan oleh Stephen Chow pasti lucu banget. Bumbu action dan komedinya bener-bener pas. Jokes-jokes yang lucu pada zaman dulu begitu kental dan begitu unik khas dari Stephen Chow. Oke, saya sampaikan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton videonya sampai habis. Jaga selalu kesehatan dan semoga kita bisa berjumpa lagi di rangkuman film berikutnya. Sampai jumpa.